Keluarga korban pencabulan kecewa dengan kegagalan polisi menangkap MSA, tersangka kasus pencabulan santriwatinya di Jombang, Jawa Timur. Keluarga korban menilai sikap polisi tidak tegas hingga kasus ini berlarut-larut. Video amatir ini merekam detik-detik petugas menghentikan kendaraan yang ditumpangi MSA di Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. Meski mobil tersangka pencabulan santriwati ini sudah dikepung, polisi tak kunjung melakukan penangkapan. Sehingga MSA kembali lolos dan masuk ke pesantrennya di desa. Meski pada malam harinya polisi sudah mengerahkan ratusan personil dari Polda Jatim, termasuk pasukan BRIMOB bersenjata lengkap, namun hasilnya tetap nihil. Dan kami sangat menyayangkan sekali ya, beberapa kali publik harus disuguhkan dengan suguhan drama penangkapan yang endingnya juga nggak ada konkret bahwa pelaku itu bisa segera diamankan untuk dibawa ke. Informasi ini sudah jelas menjadi berita buruk atau bad news bagi keluarga maupun korban pelecehan seksual. Kegagalan menangkap ini bisa menjadi berita buruk yang memberikan ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi korban maupun keluarganya. Ketidakpastian dan ketidakjelasan ini tentu menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi kedua belah pihak. Dapat membuat perasaan tidak nyaman, bahkan mungkin mempunyai pikiran yang negatif terhadap diri. Pelecehan seksual adalah peristiwa traumatik, tidak hanya bagi korban, tetapi juga keluarganya. Apalagi ini terjadi di pondok pesantren. Korban berpikir bahwa ketika masuk di pondok pesantren akan mendapatkan perlakuan yang baik dan berada di lingkungan yang sopan, yang ramah, dan jauh dari tindakan-tindakan tidak diinginkan seperti pelecehan seksual. Demikian juga keluarga berharap ketika mengirim anaknya ke pondok pesantren bisa belajar agama, bisa mengikuti pendidikan yang baik, tentu di tempat yang jelas, yang nyaman dan aman. Tetapi kenyataannya tidak demikian, justru terjadi dugaan pelecehan seksual yang berakhir pada peristiwa traumatik yang dialami korban. Tentu ini menimbulkan kekecewaan bagi keluarganya. Ya, walaupun kasus pelecehan seksual ini memang kadang sulit dibuktikan karena belum tentu ada bukti. Bahkan bisa dianggap sesuatu yang tidak serius untuk ditangani karena tidak ada saksinya. Beda seandainya ada cedera atau bahkan sampai hamil dan punya anak. Atau ada yang melihat, mungkin akan mudah untuk ditangani, termasuk pelakunya akan mudah ditangkap. Tetapi kalau tidak ada, ini akan menjadi sulit. Walaupun demikian, harusnya tetap mempertimbangkan dampak psikologis yang timbul dan dirasakan oleh korban atau keluarganya. Bagi keluarga mungkin saja akan muncul perasaan kecewa, jengkel, dan stres. Karena tentu harapannya tidak sesuai kenyataan. Bukan ilmu yang banyak, bukan keberhasilan, bukan kedewasaan, justru yang didapat anaknya adalah peristiwa traumatik yang justru akan juga berdampak di kemudian hari, berdampak pada masa depannya. Bagi korban, tentu ini peristiwa yang tidak diinginkan, di mana dia berharap berada di tempat yang nyaman dan aman, tapi justru yang dialami adalah kebalikannya. Kepercayaan terhadap lingkungan mungkin akan terganggu, bahkan kepercayaan dirinya pun akan terganggu. Inilah yang mungkin akan berdampak kepada munculnya rasa takut, tertekan, sedih berlebihan, putus asa, bisa jadi ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, tentu jika melihat ini, semua orang yang berada di dekat korban maupun keluarganya
Tidak boleh tinggal diam, apalagi malah mengejek, menghina, atau menggunjingkan apa yang terjadi pada keluarga dan korban. Atau bisa jadi korban masih mau keluar rumah dan dibully. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena pengalaman traumatik seperti pelecehan seksual sama halnya dengan kejadian bullying, bisa berdampak jangka panjang, ya, baik depresi maupun gangguan jiwa yang lain. Maka perlu adanya pendampingan psikologis. Nah, saya yakin pendampingan psikologis sudah diberikan kepada korban dan keluarganya oleh lembaga-lembaga yang ada di sekitar tempat tinggal korban. Ya. Tetapi mungkin video ini bisa memberikan gambaran lebih atau saran atau masukan bagaimana sebaiknya memberikan pendampingan psikologis pada korban maupun pada keluarganya. Nah, pendampingan ini dapat diberikan dalam bentuk manajemen stres dan manajemen konflik. Di dalam mengelola stres perlu dilakukan identifikasi berita buruk atau bad news mitigation. Tentu ini sangat bermanfaat untuk mengetahui adakah sesuatu yang bikin gak nyaman, baik dari korban maupun keluarganya. Tentu ketika ada berita buruk yang membuat tidak nyaman, orang di sekitarnya harus memberikan kepastian dan kejelasan atau reassurance. Atau bisa jadi bisa dipandu melakukan relaksasi nafas dalam selama kurang lebih 15 menit atau relaksasi nafas dalam selama 3-4 kali. Nah, kemudian bisa jadi ketika siap untuk bercerita, berikan waktu 20 menit untuk mendengarkan semua keluh kesahnya. Tentu tanpa mendebat, tanpa menyalahkan. Beri kesempatan mengeksplor perasaan, pikiran, dan ketidaknyamanannya dia. Ini akan sangat membantu untuk menurunkan ketegangan, pikiran, dan emosinya. Nah, bisa jadi korban atau keluarganya belum sanggup untuk bercerita atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bisa saja dibantu mengambil solusi, mungkin bisa melakukan teknik untuk menenangkan diri atau calm down. Nah, ini bisa melakukan banyak hal, termasuk mendengarkan musik atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan atau menghibur. Nah, tentu sangat penting juga untuk melakukan distraksi imagery. Nah, dalam hal ini bagaimana cara melakukannya? Bisa melakukan meditasi, yoga, ataupun dengan melihat pemandangan sambil mendengarkan musik, kicauan burung. Nah, ini semua sudah ada di video Bang Jay di Yuna Sehat Jiwa yang sebelumnya. Mungkin jika ini dilakukan akan cukup membantu mengurangi tidak hanya stres yang dialami keluarga dan korban, tetapi juga bisa sedikit mengatasi konflik internal yang dialami oleh keluarganya karena pelaku yang belum ditahan atau ditangkap. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan. Semoga pelakunya bisa cepat ditahan sehingga menimbulkan ketenangan bagi korban dan keluarganya dan bisa diproses secara hukum dan mendapatkan keadilan. Juga untuk korban semoga bisa mendapatkan ketabahan dan keikhlasan menerima cobaan hidup ini dan berusaha untuk tegar. Untuk keluarga memberikan pendampingan yang baik.